beda, bukan cuma senjata tajam yang ada, kami dapat juga kadang narkotika jenis sabu. Serius? Panah masuk di sama orang, tidak tahu siapa pelakunya. Mereka lampiaskan ke kelompok orang yang tidak bersalah. Kelompok besar, yang mana terdiri dari beberapa kelompok. Ada yang membawa busur panah, bahkan ada perempuan juga yang ikut. Pemberhentian. Dengan tidak hormat. Dengan tidak hormat. Bulan Ramadan, bulan suci penuh keberkahan, seharusnya menjadi momen refleksi, ibadah, dan kebersamaan. Tapi di beberapa sudut kota ada yang menyusup di antara cahaya malam, begal yang mengintai mangsa, geng motor yang menebar teror, tawuran yang pecah tanpa alasan, pencurian yang mengincar rumah-rumah kosong, dan narkotika yang beredar tanpa kenal waktu. Di tengah ancaman ini, ada mereka yang tak kenal lelah. Patroli perintis presisi, mereka bukan hanya sekedar bertugas, tapi garda terdepan dalam menjaga ketertiban. Mereka bergerak dalam gelap, menyisir gang-gang sempit, menghadang ancaman sebelum meresahkan masyarakat. Bagaimana mereka bekerja? Seberapa besar tantangan yang mereka hadapi? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk memastikan bahwa Ramadan benar-benar menjadi bulan yang aman dan damai. Selamat datang di OTT Podcast. Kali ini saya akan berbincang langsung dengan Ketua Tim Patroli Perintis Presisi di Samalta Polda Sultan. Halo Pak Harudin. Apa kabar? Malam. Siap. Sehat. Keren. Suatu kebanggaan Pak Harudin. Saya kedatangan Anda duduk ngobrol berbincang-bincang santai menanyakan keamanan Kota Palu kali ini. Nah, Pak Harudin, ngomong-ngomong, sudah berapa lama menjadi ketua tim patroli? Untuk lamanya mungkin hampir sekitar 5 tahunan. Mungkin di antara semua rekan-rekan yang ada sekarang ini, saya yang paling terlama. Sehubungan, Ya. sebagian anggota kan silih berganti. Ya. Silih berganti, mungkin sudah ada yang terkena mutasi ke kewilayahan, melaksanakan tugas di tempat yang baru, masuk adik-adik kita yang baru lagi, yang baru dilantik, kami didik lagi, dan begitu seterusnya. Jadi tidak menetap. Tidak menetap. Mungkin tahun ini sudah, kalau tahun ini mungkin sudah jilid ke-12 kayaknya. Jilid ke-12. 12 kali pergantian sudah. Oh, jadi karena saling berganti. 12 jilid itu 12 pergantian. Yang awalnya dari perintis presisi itu dibentuk UPRC pertama awalnya. UPRC pertama. Unit patroli reaksi cepat. Unit patroli reaksi cepat. Itu yang pertamanya. Alasannya kenapa diganti perintis presisi, Pak Harudin? Bentukan dari Baraharkam Polri. Oh, begitu ya. Polri kebetulan terbentuk untuk seluruh Polda. Patroli perintis presisi dan patroli kota. Patroli kota itu mainnya di antara siang sampai maghrib. Kami lanjut lagi untuk perintis presisinya dari jam 8 malam sampai jam 5. Dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh. Oke. Nah, ngeri guys, ngeri. Oke. Nah, Pak Harudin, saya coba untuk bertanya nih, mengapa tingkat kejahatan cenderung meningkat saat Ramadan? Silakan. Tingkat kejahatan cenderung terjadi sehubungan mungkin kurangnya pengawasan ya, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Jadi pihak mungkin dulu. Ya, oke. Jadi angkat kopi dulu. Minum kopi dulu, guys. Oke, silakan. Jadi kewaspadaan dan pengawasan orang tua itu sangat dibutuhkan kayak. Oke. Sangat dibutuhkan kepada anak-anak kita yang berumur masih di bawah umur. Ya. Bahkan 16 sampai 18 tahun itu mereka kami dapati melakukan aksi balapan liar, oke. tawuran antara geng. Ya. Yang mana tawuran antara geng itu selalu membawa sajam berupa parang. Bahkan ada yang bawa golok. Wow. Di zaman sekarang masih ada yang begitu-begitu, Pak ya? Sering terjadi, sering kami dapatkan. Dan pencurian-pencurian yang ada di
dalam kota kadang terjadi juga. Ya. Rumah-rumah kosong incarannya mereka itu para pelaku-pelaku. Ya itulah kebanyakan tingkat pengawasan dari orang tua yang kami harapkan, dan kami himbau juga kepada orang tua agar selalu memantau anaknya. Oh gitu. Oh, siap. Selain begal, Pak Hairudin, apa saja ancaman keamanan yang paling sering terjadi? Paling sering terjadi yang kami dapati itu dua itu saja. Geng motor, Geng motor, balapan liar. balapan liar. Itu sering terjadi di dalam kota Palu. Aduh, ada saja. Dan Pak Hairudin, apakah ada pola atau tren tertentu dalam kejahatan selama bulan suci ini? Untuk polanya mungkin sama ya, seperti bulan-bulan di luar Ramadan ini yang kami lakukan. Selalu mengantisipasi dan memberikan himbauan kepada kalangan anak muda. Oke. Apabila kami dapati ada kumpulan-kumpulan anak muda yang ada di pinggir jalan, sebab kami melaksanakan patroli hanya sekedar pencegahan saja. Hanya sekedar pencegahan. Pencegahan. Oke. Cuman pada saat kami melakukan patroli, terkadang kami dapati pas-pas mereka melakukan apa? Balapan liar, dan kebanyakan tawuran. Kebanyakan tawuran. Tawuran antara kelompok, yang mana satu kelompok itu terdiri dari beberapa kelompok. Oh, alah. Karena kelompok-kelompok mereka itu yang sering melakukan keresahan di dalam kota itu seperti Asteban, Sarkopa, kelompok Itu kelompok-kelompok. Nah, tapi mereka itu kelompok besar yang mana terdiri dari beberapa kelompok yang gabung. Oh, begitu ya. Dan beberapa tapi jadi satu atap. Ya. Oke. Jadi kayaknya seperti terkoordinir. Terkoordinir. Tapi pada saat kami melakukan tindakan, melakukan antisipasi, pencegahan, kami juga selalu memberikan himbauan, dan apabila kami mendapati hal yang semacam itu membawa senjata tajam berupa golok, badik, dan parang segalanya, kami pasti serahkan ke pihak Polres Palu. Oke. Untuk dilakukan Langsung penindakan lebih lanjut. Oh, ya. Karena sudah beberapa kali kami serahkan dan sudah dilakukan penindakan, penyidikan ke tingkat penyidikan dan diserahkan ke kejaksaan. Wah, luar biasa memang kerja petisi guys, mantap. Oke, Pak Hairudin, bagaimana peran media sosial dalam memicu aksi kriminal seperti tawuran atau balapan liar? Untuk peran media sosial itu sangat berperan sebenarnya, karena sehubungan dengan kejadian-kejadian tersebut, kami selalu menghimbau kepada kalangan anak muda, utamanya orang tua, agar selalu mengawasi, memperhatikan anak-anaknya. Kadang mereka kan izinnya belajar, tapi ternyata gabung dengan kelompok-kelompok mereka di luar, ya akhirnya saling memanggil, saling memacu adrenalin mungkin, karena namanya juga jiwa-jiwa muda, mencari sesuatu yang ya mau dibilang adrenalin, memacu adrenalin, sehingga terjadi tindak kejahatan. Bahkan ada yang membawa busur panah, sering didapati. Makanya sering terjadi itu panah masuk di sama orang, tidak tahu siapa pelakunya. Astaga. Yang sering kami dapati pada saat juga melakukan perang kelompok juga kami sering berada di tengah-tengah untuk membubarkan. Dan sudah berapa kali kami juga melakukan pengamanan, bukan penangkapan, mengamankan mereka itu dan membawa langsung untuk dibina ke satuan terdekat seperti Polres Palu untuk melakukan penyidikan. Oke, tapi itu bukannya maksudnya gini. Biasa kalau ada terdapat misalkan memanah, Pak ya. Iya. Nah, itu apakah memang ada salah satu faktor memang mungkin ada dia punya permasalahan kah sebelumnya sampai dia melakukan hal-hal bejat seperti begitu? Jadi dalam taraf mereka melakukan kejahatan itu sepertinya mereka cuma ingin mencoba-coba ya. Aduh, mungkin istilahnya ada permasalahan dengan kelompok lain, mereka lampiaskan ke kelompok orang yang tidak bersalah. Yang ada di jalan. Itu yang biasa jadi permasalahan. Jadi kami menghimbau juga kepada seluruh orang tua agar mari kita bersama-sama menjaga putra-putri kita. Karena bukan cuma sekedar laki-laki yang hadir pada saat biasa kami dapati pada saat kami patroli, bahkan ada perempuan juga yang ikut. Anak-anak di bawah perempuan juga ada 16. Iya. Mungkin ada temannya atau mungkin mereka pacaran.
boncengan, ikut geng motor. Aduh, sangat aneh. Nah, Pak Rudin, kalau misalkan ini seberapa besar dampak peredaran narkoba, Pak Rudin, yang semakin meningkat di malam hari? Nah, kalau dampak narkoba sering kami amankan, seperti yang beberapa kejadian beberapa bulan lalu. Ya. Narkoba jenis baru ya. Narkoba jenis baru? Ya, seperti apa? Tembakau, orang bilang tembakau sintetis. Padahal itu kan sudah masuk golongan narkotika. Ah, iya, iya. Yang kami dapati yang banyak terjadi kalangan anak muda sekarang, mereka kumpul-kumpul ya. Konsumsi itu, yang mana mereka kadang mengelabui aparat bahwa mereka cuma merokok, padahal melenting. Oh, astaga. Ganja sintetis. Manipulasi keadaan. Ya, berapa kali juga kami dapati menggunakan motor brong kami amankan. Yang kenal pot brong, ternyata setelah digeledah bukan cuma senjata tajam yang ada, kami dapat juga kadang narkotika jenis sabu. Astaga. Jenis sabu berapa kali, 1 paket, 2 paket kami amankan. Itu lebih sering terjadi di malam hari. Lebih sering terjadi di malam hari. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang. Wah, ngeri. Aduh guys, dengar itu. Kalian yang anak-anak terkhususnya masih di bawah umur, yang baru beranjak dewasa, jangan sampai mengikuti hal-hal tindak kejahatan yang atau mengikuti teman-teman yang pergaulannya tidak seperti yang orang tua inginkan atau yang kita tidak inginkan, guys. Oke, tetaplah berjalan yang sesuai dengan kebaikan dan damai. Oke. Nah, Pak Rudin, kalau ini bagaimana cara kerja patroli perintis presisi dalam mengatasi ya berbagai ancaman keamanan? Nah, ini dia. Cara kami itu melakukan patroli selalu memberi himbauan, yang mana awal kami turun setiap malam itu, apabila kami turun itu pasti kami melakukan patroli itu sambang dulu. Sambang dulu. Itu minta maaf saya Pak Rudin. Saya sebentar. Saya masih awam ini. Apa itu tadi artinya sambang dulu? Sambang itu kami datangi tiap-tiap rumah atau lingkungan yang ada di sekitar, atau mungkin ada pos jaga ronda. Kami datangi, kami berhimbauan untuk pencegahan terjadinya tindak pidana. Apabila ada pencurian, ada kejahatan lainnya yang ada di jalan, segera hubungi kami karena ada call center yang kami siapkan dari Ditsamapta sendiri. Terus kami sambangi pihak-pihak terkait seperti RW, RT, datangi, kami ambil dokumentasi dan kami laporkan. Dan selanjutnya kami laksanakan patroli untuk wilayah Pasigala. Oh gitu ya. Palu, Sigi, Donggala. Oke, siap. Oke, silakan minum kopi atau mau merokok, silakan. Santai dulu, santai. Silakan. Sebelum saya lanjut ke satunya topik berikutnya. Nah, ya kan. Ngopi dulu guys, ngopi lagi, ngopi. Oke. Nah, Pak Rudin, seberapa besar kekuatan dan kesiapan tim dalam merespon kejadian darurat? Kalau kesiapan kami ya alhamdulillah, sehubungan dengan adanya kesiapan yang diberikan, alat-alat yang diberikan oleh pimpinan kami, dari pimpinan kami Polda Sulawesi Tengah, ya, terkhusus dari direktur kami, Direktur Ditsamapta Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Dotrandes Richard Benson Pakpahan SIK MH. Beliau selalu memberikan arahan kepada kami sebelum melaksanakan tugas dalam melaksanakan patroli, bahwa kami melakukan patroli pencegahan tindak kejahatan yang ada di Kota Palu, khususnya Pasigala. Dan kesiapan kami itu berupa untuk personil sekitar 30 orang. 30 orang dalam satu kali turun. Satu kali turun. Tanpa lepas piket. Tanpa lepas piket. Satu kali turun, langsung 30. Ngeri. Jadi terdiri dari beberapa kendaraan itu. Ya. Dilengkapi 10 unit motor trail, 10 unit patroli fiction, motor patroli fiction khusus, 3 unit roda 4 double kabin. Oh, 3 unit double kabin. Yang kami lakukan patroli kadang berpencar ketemu di satu titik, rehat sejenak, lanjut lagi. Oh gitu. Berarti kalau misalkan patroli, misalkan setiap patroli malam itu dari 30 personil
berpencar dari misalkan Palu Berpencar. Barat, Palu apa? Ya. Oh gitu. Jadi kami biasa bagi tiga kelompok, tiga tim, tiga tim. yang mungkin terdiri dari beberapa kendaraan tadi itu, Ya. dan satu titik pertemuan untuk rehat sejenak, baru lanjut lagi. Oh gitu ya. Nah, kalau sudah ada kami dapati yang kejadian-kejadian yang ada di sekitar wilayah Kota Palu, kami langsung gabung lagi. Oke, mantap. Luar biasa. Oke, Pak Rudin, saya coba ke topik lagi ya. Apakah patroli di bulan Ramadan ya memiliki pola yang berbeda dibanding bulan lainnya? Untuk polanya mungkin tidak jauh berbeda ya dengan pola-pola yang sebelumnya. Oh gitu ya. Ya, cuman waktunya mungkin agak sedikit diundur. Sehubungan mungkin ya yang dari Muslim ada yang melakukan ibadah dulu. Ya. Jadi kami undur 1 jam dari jam yang biasanya jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Kami undur ke jam 21. Oh, diundur Jam 21. 21. Oke. Kami sambangi juga yang melaksanakan sahur bersama. Oke, ya. Kami sambangi juga lingkungan-lingkungan yang ada seperti pos ronda. Terus ronda Kami duduk di situ, kami himbau berbaur dengan masyarakat. berbaur dengan masyarakat. Kadang juga dengan kelompok-kelompok anak muda. Kadang di Kota Palu ini kan sering terjadi juga apa? Lari di tengah jalan, perlombaan lari. Oh, perlombaan lari ya. Yang sebenarnya olahraga, Ya. cuman kadang menghambat pengguna jalan di malam hari. Oke. Karena mereka itu bukan cuma hanya sekedar lari, tapi apa? Mereka baku apa namanya? Baku kejar. Bukan. Apa? Taruhan. Oh, taruhan. Mereka taruhan. Nah, itu yang kami biasa dapati. Sampai taruhan. Aduh, Lomba lari yang ada di tengah jalan, mereka taruhan. sebisanya. Sampai ada yang mungkin sewa pelari. Laksanakan lari. Ini mau saya dengar ini. Itu Baru saya dengar ini. kalau yang terbaru untuk Kota Palu ini khususnya di bulan Ramadan itu yang satu. Perlombaan lari yang taruhan. Kami dapati seringnya. Astaga. Aduh, ternyata Ada tren baru kalau biasanya ya hampir tiap tahun kayaknya. hampir tiap tahun. Untuk di wilayah Kota Palu ini setiap bulan Ramadan pasti ada satu tindak pidana lagi, taruhan lomba lari. Berarti itu bukan cuma sekedar lari doang. Bukan sebenarnya lari. Itu pasti ada taruhannya pasti. Astaga, kacau. Itu karena biasa kami biasa mau larang serba salah juga. Tapi di sisi lain itu kan tindak pidana. Iya dong. Tindak pidana baru kedua menghambat pengguna jalan karena Pasti. macet. Ya kalau dia kegiatannya mungkin sekitar jam 2, jam 3 itu mungkin tidak terlalu bagaimana kendaraan yang ada di jalan. Tapi terkadang mereka itu subuh, pengguna jalan subuh sampai pagi itu masih lomba lari. Aduh, yang taruhan. Bahkan taruhannya bukan main-main juga. Ada makanan 5 juta, 10 juta, sampai 20 juta itu kan. Taruhan mereka. Serius? Ada yang danain mereka. Astaga. Nah, itu yang biasa Itu namanya seperti judi dong. Judi. Karena mendapatkan keuntungan. Jadi sifatnya tindak pidana. Taruhan. Ya kami berikan himbauan. Ya kalau olahraga mungkin kami bisa maklumi. Kita arahkan kemana. Tapi ini masalah sifatnya taruhan. Luar biasa. Saya baru dengar juga ini. Wah. Itu tren baru, tindak pidana tren baru. Oh begitu. Setiap tahun di Kota Palu ini pasti tren barunya di Kota Palu itu perlombaan lari. Jujur tidak habis pikir saya ini betulan. Ini betul kejadiannya. Astaga. Jadi kadang terjadi itu jam 2, antara jam 2 sampai mau sahur kejadian. Subuh mereka. Aduh. Jadi kalau lihat kami yang sementara patroli lari, berhamburan lari. Aduh, gara-gara kepala saya. Oke, Pak Rudin. Cukup menarik tadi itu. Taruhan-taruhannya itu, aduh, ngeri. Nah, Pak Rudin, kira-kira nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi saat bertugas di malam hari? Tantangan terbesar kalau di saat bertugas di malam hari nih, misalkan apakah ada tantangan
orang melawan kah atau apa? Kalau sekedar kami mengamankan biasa, membubarkan geng-geng motor yang melakukan apa? Perang geng motor itu, untuk tantangannya ya kami cuma menghimbau kepada masyarakat agar membantu kami. Ya, Pada saat kami bubarkan, mungkin membantu kami untuk menghalau, bukan cuma menonton, atau mungkin masyarakat yang ada di sekitar yang tidak, agar berhati-hatilah, karena mereka itu biasa mau melepaskan seperti busur. ya busur Takutnya mereka masyarakat yang kena, sepakat. masyarakat yang tidak tahu dosa, tahu Yang tidak tahu apa ya. tahu bagaimana, akhirnya mereka kena. Kena imbas. Apalagi yang ada di atas kendaraan biasa, di kendaraan motor, kalau lihat yang begitu lebih hindari. Sepakat betul. Nah, hindari, jangan lewat di situ, ambil jalan pintas lain, cari jalan alternatif lain. Sebab kami biasa mengamankan salah tangkap kadang. Pak, kami tidak ikut-ikut, Pak. Ya. Tapi mereka ada dalam lingkungan situ. Jadi kami biasa amankan ke Polres. Ya. Mereka tidak ikut, kasihan juga mereka. Iya. Kalian juga kalau kami serba salah juga. Kami tidak bawa. Mereka ada di situ. Oke, Pak Rudin. Nah, kalau ini, apakah ada operasi besar yang dilakukan dalam memberantas geng motor, begal, atau kejahatan lainnya? Jadi begini ya, untuk kegiatan operasi besar-besaran itu mungkin kami hanya menunggu perintah langsung dari pimpinan kami yang teratas. Oke. Utamanya pimpinan kami terkhusus dari Direktur Samapta. Ya. Sebab untuk wilayah Kota Palu bukan cuma kami yang ada sekarang ini yang melaksanakan patroli, ada bentukan baru dari Polres Palu juga, alhamdulillah. Ada bentukan baru. Oke. Dari Sat Samapta Polres Palu di bawah pimpinan langsung Kasat Samapta Pak AKP Fadli. Namanya tim Jaguar. Tim Jaguar. Itu bukannya Polres Palu punya. Oh, tim Jaguar ada juga Polres Palu. Polres Palu punya. Jadi bentukan belum sebulan kayaknya. Oh, karena setahu saya bukannya Tadulako. Bukan, lain. Kalau Tadulako itu tim Resmobnya. Oh, lain lagi. Karena yang setahu saya kan tim Jaguar ada di Surabaya. Ada kan? Oh, gitu. Jadi tim Jaguar kalau bentukannya itu seperti bentukan UPRC, perintis presisi juga. Kalau kami kan tim Kabilasa sebenarnya. Ya. Tim Kabilasa. Untuk Polres Palu ada tim Jaguar. Jadi kami menunggu respon dari pimpinan. Apabila ada operasi-operasi selanjutnya, kami berkolaborasi dengan tim Jaguar dan polsek-polsek yang ada di sekitar Kota Palu. Oke. Mantap. Nah, Erwin, sebagai ketua tim, ya, bagaimana pendekatan kepolisian dalam menghadapi pelaku kejahatan yang masih remaja? Ya, kami biasa pada saat mengamankan mereka itu tidak henti-hentinya kami menghimbau mereka Yang masih remaja, karena umur mereka kasihan juga, umur mereka 15 tahun sampai 18 tahun masih di bawah umur. Astaga. Kami kerasi anak-anak, kami ingat juga anak kita juga. Kacau apa? Kami tidak tindaki kelakuan mereka melebihi dari orang dewasa kelakuannya. Karena seperti begal itu kebanyakan di bawah umur sebenarnya. Bawa sajam itu melukai masyarakat yang tidak bersalah, tanpa segan mereka lukai, melepaskan panah busur itu, menancap tidak tahu dari mana ini panah busur ada tertancap. Jadi kadang kami himbau yang sekolah mereka itu kan masih panjang masa depannya. Ya. Kalau sudah terlibat tindak pidana begitu kasihan mereka. Kasihan, jadi kami himbau kepada orang tua, khususnya peran orang tua sebenarnya. Ya, Yang betul ya. Peran orang tua. Intinya peran orang tua ya. Peran orang tua yang kami butuhkan untuk menghimbau anaknya agar lebih berhati-hati lagi dalam pergaulan anak-anak, membatasi pergaulan anak-anak, jangan terlibat tindak pidana kayak kelompok-kelompok begitu. Karena tindak pidananya kalau sudah masuk ke ranah pidana, aduh, gawat sudah. Gawat sudah, terhambat lagi masa depan mereka. Sepakat betul. Yang mungkin besok atau lusa mereka yang gantikan kami yang ada di lapangan ini. Benar sekali. Jadinya
membawa sajam saja sudah dikenakan undang-undang darurat itu. Betul, betul. Undang-undang darurat melaksanakan hukumannya terhambat lagi. Astaga. Sayang Jadi sekali. ya peran orang tua yang sangat kami harapkan. Karena tanpa bantuan orang tua kami juga tidak apa-apanya juga ini. Betul. Sebab kami melakukan mengamankan mereka itu bahkan sampai ada yang sudah 4-5 kali kami amankan. Sampai 45 kali. Masih mereka ikut juga. Jadi orang tua ini memang sangat dibutuhkan untuk membimbing anak-anaknya jangan sampai terlibat. 4-5 kali bahkan kami amankan. Dia lagi. Astaga. Terus bagaimana menanggapi kalau emosional selama patroli? Paling berbahaya. Ya, kalau menanggapi emosional dari anggota itu biasa saya tekan sedemikian rupa agar tidak terjadi penganiayaan terhadap Penganiayaan. Karena polisi kan mengayomi toh. Mengayomi. Betul sepakat. Jadi kami dari saya pribadi sendiri sebelum melaksanakan tugas itu tidak intinya saya sampaikan kepada anggota saya bahwa apabila kita melaksanakan patroli mendapati tindak pidana sedemikian rupa, jangan mengambil tindakan yang melebihi dari porsi kita. Sepakat sekali. Karena porsi kita hanya pencegahan sebenarnya. Dalam patroli perintis presisi ini hanya pencegahan. Untuk lebih lanjutnya, apabila kami temukan di jalan ada yang membawa senjata tajam melakukan tindak pidana, ya kami amankan, kami serahkan ke Itu saja, Pak ya. penyidik Polres luar Palu biasa. atau Polda Sultan. Tepuk tangan dulu, guys. Tepuk tangan, guys. Mantap. Oke, Pak Rudin. Bagaimana koordinasi dengan pihak rumah sakit atau layanan darurat dalam menangani korban kejahatan? Ya, alhamdulillah selama ini setiap kami melaksanakan patroli ada yang kayak kecelakaan lalu lintas kami amankan. Rumah sakit responnya bagus juga. Bagus, langsung menindaklanjuti. Apalagi rumah sakit Bayangkara kami serahkan. Kalau tidak jauh dari Bayangkara kami serahkan ke Bayangkara. Tapi kalau ada rumah sakit yang terdekat, yang mana yang sedemikian rupa kami hubungi cepat. Kami datangkan bahwa untuk menindak seperti kejadian-kejadian yang beberapa kali selalu kami arahkan ke rumah sakit untuk ditindaki lebih cepat. Ngopi dulu Pak Rudin, ngopi dulu. Seruput dulu kopinya. Supaya lebih lancar lagi kita ini. Nah, ini saya sudah masuk topik ke-15 ini. Oke, Pak Rudin. Merokok dulu, silakan merokok dulu. Oh, ada. Oke, siap. Nah, Pak Rudin, seberapa besar peran teknologi dan CCTV dalam membantu patroli mengawasi titik-titik rawan? Jadi untuk patroli kami ini memang kami sudah sebarkan call centernya. Untuk perintis presisi mungkin di Facebook ada. Oh, di Facebook juga ada ya? Di Facebook ada. Oke. Yang sering kami gembar-gemborkan Sering aktif di Info Kota Palu biasa kan. Info Kota Palu kadang kami sebarkan bahwa apabila terjadi tindak pidana atau mungkin ada sesuatu yang bisa menghambat kamtipmas yang ada di sekitar lingkungan masyarakat agar segera menghubungi kami cepat. Karena kami terdiri juga perintis presisi dan UPRC, unit patroli reaksi cepat dan tanggap langsung ke TKP. Insya Allah kami usahakan sedemikian rupa. Mantap. Nah, sosial media, ya, sosial media untuk masyarakat ini, ya kan? Tadi kan ngomongnya di bagian Facebook ya, Info Kota Palu. Nah, kalau untuk sosial media yang lain yang lebih monoton untuk masyarakat bisa tahu, ya kan? Untuk masyarakat bisa tahu, bisa menghubungi langsung, ada tindak kejahatan yang cepat direspon juga. Kira-kira di sosial media apa lagi selain Facebook? Ada IG-nya mungkin. Nah, IG-nya apa? IG, ada TikTok. Jadi kami sebarkan, tidak hentinya kami sebarkan di call centernya kan. Jadi itu apa nama sosial medianya? Kalau di TikTok apa dia? Kalau di TikTok tim perintis presisi. Tim perintis presisi. Dan ada juga dari direktorat kami, Direktorat Samap Kapolda Sulawesi Tengah. Samap Kapolda. Call centernya juga ada di situ, tercatat di TikTok, di IG, TikTok, Facebook juga ada. Oh, gitu ya. Jadi ada tercantum di situ. Silakan. Bagi yang mungkin ada melaporkan kendala-kendala, silakan. Apabila masih bisa kami tangani sesuai ranah dan tupoksi kami selaku perintis presisi, ya, kami akan tangani. Tapi di luar dari kewenangan kami akan serahkan ke Polres Palu yang penyidik untuk
tindak lanjut. siap. Nah, apa langkah pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghindari kejahatan di bulan Ramadan? Ya, kalau saya pikir-pikir ya, mungkin masyarakat Kota Palu ini setidaknya kalau ada kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya yang berkumpul-kumpul begitu, dihimbau lah. Dihimbau kalau perlu jangan sampai berkumpul, karena berkumpul di sekitaran lingkungan itu seperti di pinggir jalan lewat kelompok geng motor lain, akhirnya saling benturan lagi mereka. Jadi pihak-pihak lingkungan kalau bisa sampaikan kepada mereka, tak usah kumpul-kumpul di pinggir jalan, kalau bisa gabung di rumah lah, atau bikin kegiatan-kegiatan yang nongkrong di kafe lah, apa bantu masyarakat yang ada di situ. Mungkin seperti di kafe YS ini, Jalan Sigma. Bisa di sini kita kumpul sama-sama. Di kafe YS Jalan Sigma, guys. Oke, Pak Rudin. Nah, ini kan, ini tadi kan peran keluarga dalam mencegah anak-anak terlibat aksi kriminal seperti tawuran atau geng motor. Nah, pencegahan itu bagaimana, Pak Rudin? Seperti yang tadi kan disamakan, tadi kan Bapak sudah jelaskan nih. Nah, kira-kira ada tambahan penjelasannya untuk mencegah lagi untuk anak-anak ini kriminal seperti tawuran atau geng motor? Untuk penjagaannya mungkin diarahkan ke kegiatan yang lebih positif kayak. Kegiatan lebih positif. Kegiatan anak-anak, karena kebanyakan dari anak-anak kita itu kebanyakan kalau dia izin keluar itu macam-macam saja alasannya mereka itu. Jadi kalau bisa pihak keluarga, utamanya orang tua, kalau bisa arahkan anak-anaknya kegiatan yang lebih positif. Banyak yang kegiatan lebih positif di sekitar lingkungan kita. Bahkan ada yang mungkin masuk remaja masjid, ada Karang Tarunanya mungkin bisa bergabung di situ. Daripada mereka kelompok-kelompok sekolah-sekolah ini, dan utamanya pihak-pihak yang ada di sekolah, pihak-pihak guru, betul, sepakat ya, pihak kepala sekolah, kalau bisa disampaikan kepada murid-muridnya. Karena yang kami temukan di jalan itu kebanyakan anak SMP, SMA, masih muda-muda semua. Jadi kadang juga kami biasa melakukan kekerasan. Aduh, kasihan juga mereka mau dikeras. Anak-anak kita semua yang dalam artian mau dibilang, kalau saya mungkin yang sudah berumur kayak begini, ya. Mungkin bukan anak saya lagi, cucu saya lagi kayaknya mereka. Betul, Pak Rudin. Nah, kalau strategi kepolisian untuk menciptakan keamanan jangka panjang, bukan hanya saat Ramadan saja nih, Pak Rudin. Kalau dari kepolisian, pihak kepolisian, utamanya dari pihak Polda Sulawesi Tengah, tidak henti-hentinya kami, karena kami juga dibantu di lapangan, ada pihak Babin Kamtipmas, ada pihak patroli Polsek, patroli Polres Palu, patroli Perintis, selalu menghimbau kepada masyarakat, menghimbau, melakukan sambang kepada masyarakat, menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas, ya disampaikan sedemikian rupa supaya agar menghindari agar kita juga terhindar dari tindak kejahatan, dan kalau ada tindak kejahatan segera hubungi pihak yang ada di sekitar situ. Pihak Babin kan ada, tiap lingkungan pasti ada pihak Babin. Babin yang melakukan pendekatan lebih bagus lagi ke pihak-pihak keluarga yang bersangkutan. Siap. Oke, Pak Rudin. Nah, kalau ini bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dalam membantu patroli menjaga ketertiban? Kalau kontribusi masyarakat itu sangat kami butuhkan sebenarnya. Oh gitu ya. Sangat kami butuhkan. Apa yang ada di lingkungan yang ada di sekitaran Kota Palu ini. Seperti kegiatan pos ronda itu sangat kami butuhkan. Karena pada saat kami melakukan patroli sambang ke lingkungan, kami dapati pihak yang ada ronda malam, kami sampaikan itu. Apabila ada tindak kejahatan atau dicurigai, segera hubungi kami. Jadi kami sangat membutuhkan sebenarnya kontribusi dari masyarakat agar tidak henti-hentinya membatasi ruang gerak tindak kejahatan yang ada di sekitar lingkungan mereka sendiri. Jadi keamanan dalam lingkungan itu terjamin dengan adanya pihak ronda itu, dan kalaupun ada tindak kejahatan segera laporkan ke lingkungan yang sih. Oke, begini Pak Rudin. Oke, sebelum saya masuk ke topik terakhir ini dari saya. Iya ya. Oke. Nah, ada juga yang terbesit dari saya punya mindset ini ya. Begini. Ini belakangan ini kan ada juga yang saya perhatikan di TikTok yang viral-viral itu. Nah, ini saya cuma mau bertanya nih Pak Rudin.
ada yang saya kenal tuh ex-polwan. Nah, Nah, nah itu boleh tidak gini. Saya cuma ingin bertanya dulu. Ini dia ini sebenarnya menurut Pak Herudin ini dia bagaimana? Dia sering kadang ada membuat kontroversi dengan masyarakat sekitarnya, ada yang tidak senang dengan dia, dan ada juga yang pro dengan dia. Nah itu maksud. Tapi yang lebih sering orang kalau saya mau lihat kebanyakan yang kontra. kontra. Iya. Nah itu coba bisa dijelaskan itu. Kalau saya rasa yang begitu itu seseorang yang mungkin tidak menerima dari hasil teleponnya sendiri, ya, yang mungkin keberatan dengan yang pernah terjadi sama dia itu, padahal dia sendiri sebenarnya yang salah, Oke. tidak melaksanakan tugas. Dalam aturannya kan, apalagi pihak kepolisian itu aturannya 30 hari jangka waktu tidak melaksanakan tugas itu memang rekomendasinya pemecatan. Itu memang faktor memang saya salah Pak Ridin, ya, maksudnya itu memang faktor karena dia menyalahgunakan dia punya Dia seakan-akan dia tidak tugasnya? menerima pada saat dia dimutasi, tidak melaksanakan. faktor itu Faktor bukan itu. karena faktor memang ada yang bilang dia ini dipecat karena dia agak kurang. Yang setahu saya hanya Itu benar. itu kan dari pihak pimpinan mungkin sudah memberikan beberapa kali himbauan, cuman dia seakan-akan tidak menerima dari keputusan mutasinya itu, pindah tempat tugasnya dan tidak melaksanakan tugasnya. Jadi dari pimpinan pasti memberikan sanksi yang mungkin awalnya sudah berapa kali teguran, disiplin, akhirnya ke kode etik. Nah, putusannya itu 30 hari itu tidak melaksanakan tugas, yaitu rekomendasinya pemberhentian dengan tidak hormat. Nah itu salah, coba ini saya coba kupas lagi sedikit Pak Ridin. Itu kan saya lihat biasa sekarang dia kalau live ya, ada biasa itu memang dia sudah ada tato, ya kan? Nah itu bisa dia sudah menjadi polisi atau sebelum? Saya rasa dia tato itu setelah jadi polisi. Itu sudah setelah dia dipecat. Setelah dipecat. Setelah dipecat baru dia tato. Karena dalam kepolisian itu kalau yang buat tato itu pasti berkala pemeriksaan kesehatan itu pasti ada. Pasti ada. Jadi teguran, kalau ada tato saya sedikit teguran, kulit saja yang ada panu pasti ditegur dalam kesehatan. Dalam jangka 6 bulan itu pasti ada. Rikes berkala namanya. Dari mulai seluruh badan lah. Nah, Pak Ridin, kira-kira sebelum saya masuk ke topik terakhir saya ini, apakah ada kira-kira mau ditambahkan lagi? Saya rasa cuma itu ya, untuk kita untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan yang ada di dalam Kota Palu, khususnya Pasigala. Karena kami melakukan patroli juga bukan cuma dalam Kota Palu kadang. Kadang kami masuk wilayah Sigi. Ya, karena memang ini kan di bawah naungan Polda ya. Polda. Jadi masih lingkungan kami lah. Ya. Masih ruang ranah lingkungan hukum kami. Untuk wilayah Sigi, Donggala. Karena kami juga sebelumnya sering kolaborasi dengan beberapa polsek. Sampai Polsek Palu Utara itu melakukan razia biasa. Sampai ke perbatasan antara Pantai Barat itu kami melakukan razia. Dan kami melakukan beberapa kali pengamanan itu, selundupan barang-barang narkotika yang mau ke wilayah Pantai Barat atau toli-toli kami dapati. Dan biasanya bergantian kami bilang. Malam ini Polsek Palu Barat. Begitu. Hampir jam malam begitu kadang. Polsek Palu Barat, Polsek Palu Selatan, malam berikutnya lagi Polsek Palu Timur, Polsek Palu Utara. Silih berganti. Terhentinya kegiatan tersebut sehubungan dengan adanya virus COVID lalu. Sepakat. Virus COVID lalu kami hentikan karena kontra dengan masyarakat, berapa banyak yang terjangkit. Akhirnya dari pimpinan kami hentikan sejenak. Jadi kami menunggu lagi untuk mengantisipasi tindak kejahatan, baik kejahatan yang ada di dalam Kota Palu sendiri ataupun mungkin tindak pidana narkotika yang ingin keluar dari Kota Palu ini. Oke, sip. Mantap, Herudin. Oke. Nah,
saya coba untuk ke topik terakhir saya ini, Pak Rudin ya. Nah, sebagai ketua patroli perintis presisi, apa pesan Anda untuk masyarakat agar bisa menjalani Ramadan dengan aman dan damai? Ya, saya rasa himbauan saya cuman mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak terjadi tindak pidana. Mari kita juga bersama-sama berkontribusi. Apabila ada kejadian, segera hubungi pihak-pihak yang ada di sekitar lingkungan dan tidak bekerjasama dengan baik dari pihak RT, RW, kelurahan, kecamatan, menghimbau kepada seluruh orang tua agar membatasi ruang gerak anak-anak kita agar tidak terlibat geng motor, begal. Karena kebanyakan yang ada di Kota Palu ini begal, curanmor, yang banyak kejadian ini, begal, curanmor, dan pembongkaran rumah-rumah yang kosong. Apalagi mendekati libur Idul Fitri ini, Ya. pasti dari Kota Palu sini banyak yang mudik, banyak kosong. Jadi sedemikian rupa antisipasi, hubungi pihak-pihak yang ada di sekitar agar saling menjaga, melindungi. Apabila ada terjadi, ada yang mencurigakan, segera hubungi pihak-pihak kepolisian. Segera hubungi. Oke, mantap. Wah. Luar biasa guys, luar biasa. Nah, Pak Rudin, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan berbincang untuk bisa memberikan sedikit motivasi, inspirasi ya untuk dari segi masyarakat dan untuk dari segi anak-anak remaja yang agar tidak terjerumus ya di kalangan yang kejahatan ya. Iya. Gitu. Nah, buat kalian guys, terkhususnya masyarakat yang berada di Kota Palu, sekali lagi nih dari saya ya, karena saya dari awal hingga akhir podcast saya ini bersama Pak Hairudin, Ketua Tim Patroli Perintis Presisi, bisa memberikan motivasi lagi dari saya dan bisa memberikan lagi pikiran yang lebih yang lebih wah lah ya, lebih terbuka lagi ya untuk agar kita bisa melapor kalau ada tindak-tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan kita sendiri. Oke, buat Rudin, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih. Nah, buat kalian, untuk para patroli perintis presisi, untuk dari saya ya, mereka adalah garda terdepan. Ya, mereka menjaga kita di saat kita terlelap tidur. Mereka berpatroli saat kita bersujud dalam doa. Tapi keamanan bukan hanya tanggung jawab mereka, ya. Keamanan adalah urusan kita semua. Karena sebuah kota yang damai bukan sekedar soal patroli yang kuat, tapi juga soal kepedulian bersama. Nah, jangan takut melapor, jangan takut bertindak, ya. Karena dia bukanlah pilihan. Ramadan harus menjadi bulan kedamaian, bukan bulan ketakutan. Mari jaga kota kita bersama-sama, guys. Oke? Dan sampai jumpa di episode selanjutnya di OTT Podcast Kota Palu. Bye. Salam presisi.